Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dea Diela SPD MPD, yang terhormat Ibu Vita Meilani MSc, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi hewan. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yang pertama ada Indri Isni Ismiati NPM 192154012 yang akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Yang kedua ada Andi Mulyadi NPM 192154108 yang akan mempresentasikan mengenai proses fisiologi sistem reproduksi hewan invertebrata. Yang ketiga ada Cahyati Mutiara Sandi NPM 192154118 yang akan mempresentasikan mengenai proses fisiologi sistem reproduksi hewan vertebrata. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Fauziah Nomi Restu Pradani NPM 192154111 yang akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem reproduksi hewan invertebrata dan vertebrata. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dipaparkan materi yang pertama oleh Indri Isni Ismiati. Kepadanya disilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu membandingkan sistem reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Nah, sebelum kita membahas mengenai perbandingan antara reproduksi seksual dan aseksual pada hewan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya sistem reproduksi itu. Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan segera punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Proses pembentukan individu baru inilah yang disebut sebagai reproduksi. Nah, reproduksi ini dapat terjadi secara generatif ataupun vegetatif. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai reproduksi seksual. Reproduksi seksual merupakan peleburan gamet haploid yang membentuk sel diploid zigot. Hewan yang berkembang dari zigot selanjutnya dapat menghasilkan gamet melalui proses meiosis. Salah satu syarat utamanya adalah sinkronisasi yang memastikan bahwa sel telur yang kompeten bertemu dengan sel sperma yang kompeten. Di dalamnya, karena kopulasi itu sendiri merupakan rangsangan bagi telur yang matang untuk dikeluarkan dari ovarium ke saluran reproduksi betina, telur tetap berada di ovarium sampai sperma disediakan. Dan kemudian telur bergerak segera dari ovarium ke saluran reproduksi untuk memenuhi sperma. Nah, dalam peristiwa lain, sperma mengaktifasi ovum untuk membelah tetapi tidak ikut menyumbangkan materi genetiknya. Peristiwa ini disebut sebagai ginogenesis. Dalam ginogenesis, embrio hanya membawa kromosom induk betina. Nah, kebalikan dari peristiwa genogenesis adalah androgenesis. Individu partenogenesis, ginogenesis, dan androgenesis menunjukkan kesamaan dalam hal materi genetik yang dibawanya, yaitu materi genetik dari salah satu induk saja. Terkadang gamet jantan dan betina dikeluarkan oleh individu yang sama. Individu yang mengalami hal itu disebut sebagai hewan hermafrodit. Nah, berikut adalah gambar perbandingan dari reproduksi seksual dan aseksual. Nah, reproduksi aseksual hanya membutuhkan sel tunggal yang dibagi untuk menghasilkan organisme baru. Sedangkan reproduksi seksual membutuhkan dua gamet, pembentukan dan fusi mereka. Nah, untuk reproduksi seksual ini membutuhkan pembentukan organ. Nah, sedangkan untuk reproduksi aseksual kebalikannya. Dari gambar di samping membandingkan hasil reproduksi betina yang merupakan bola yang berwarna biru selama 4 generasi untuk reproduksi aseksual berbanding dengan reproduksi seksual.
Dengan asumsi dua keturunan yang bertahan hidup per betina, populasi aseksual dengan cepat melampaui populasi seksual. Selanjutnya yaitu klasifikasi fisiologis reproduksi seksual menggunakan 3 kategori. Di antaranya yang pertama ada ovivar. Ovivar merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina dan si jantannya ini melepaskan sel benihnya di luar tubuh dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Nah, dalam ovivar ini tidak terjadi kopulasi dan sel telur yang dilepas di luar tubuh sangat permeabel. Yang kedua ada ovovivivar. Nah, untuk ovovivivar ini merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina yang melepaskan sel telur ke dalam reproduksinya sehingga terjadi kopulasi. Pembuahan terjadi di dalam saluran kelamin betina. Nah, sel telur ini tidak permeabel di luar tubuh induknya. Lalu yang ketiga ada pipivar. Pipivar merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina yang melepaskan sel telurnya di dalam saluran reproduksinya. Kemudian terjadinya kopulasi, fertilisasi terjadi di dalam saluran kelamin betina. Individu yang terbentuk mengadakan perkembangan dan pertumbuhan di dalam saluran reproduksi betina hingga dilahirkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini merupakan strategi reproduksi pada hewan. Nah, pada gambar yang pertama yaitu gambar A merupakan bekicot yang bersifat ovivar. Nah, artinya sang induk ini akan melepaskan telur sehingga anak-anaknya nanti akan menetas. Nah, kemudian gambar yang kedua itu gambar B. Gambar B ini banyak gitu ya ular ataupun kadal serta beberapa ikan termasuk ke dalam sifat ovovivivar. Nah, pada sifat ovovivivar ini telurnya ini akan berkembang di dalam induknya. Kemudian di dalam telur ini terdapat cadangan kuning telur yang menopang perkembangan di dalam telurnya. Nah, dapat dilihat juga pada gambar ini ada anak kepala tembaga yang lahir hidup masih terbungkus dalam kantung telurnya. Nah, kemudian pada gambar ketiga ada gambar C yaitu burung yang memiliki sifat ovovivivar karena ada beberapa perkembangan internal pada betina. Telur yang telah dibuahi mengandung cadangan kuning telur yang besar, serta mereka berkembang dan menetas di luar tubuh sang induk. Nah, yang terakhir ini pada gambar D, kebanyakannya ini merupakan mamalia yang memiliki sifat pipivar. Nah, sifat pipivar ini awalnya sang induk akan melahirkan anak-anaknya. Nah, terlihat ya pada gambar di samping ini merupakan anak oposum yang berkembang dengan sempurna di dalam kantong di permukaan perut induknya. Nah, pada tahap remaja, anak-anak oposum ini akan mengambil makanan dari kelenjar susu di kantung ibunya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual merupakan generasi individu baru tanpa terjadinya peleburan sel telur dan sel sperma. Pada kebanyakan hewan yang mengalami reproduksi aseksual, yaitu reproduksi yang bergantung sepenuhnya pada pembelahan sel mitosis. Beberapa bentuk reproduksi aseksual hanya ditemukan di antara invertebrata. Salah satunya adalah adanya pembelahan, pemisahan organisme induk menjadi dua individu dengan ukuran yang kira-kiranya sama. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu proses lain dari reproduksi aseksual yang melibatkan yang pertama yaitu fragmentasi, yang merupakan pemecahan tubuh menjadi beberapa bagian, lalu diikuti oleh regenerasi, yang merupakan pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang. Kemudian tunas atau budding merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru.
Nah, contohnya ini yaitu pada cacing annelida. Cacing annelid ini dapat membelah tubuhnya ini menjadi beberapa bagian. Masing-masing beregenerasi menjadi cacing lengkap dalam waktu kurang dari seminggu. Kemudian ada partenogenesis, yaitu reproduksi aseksual di mana sel telur berkembang tanpa dibuahi. Di antara invertebrata, partenogenesis ini terjadi pada spesies lebah, tawon, dan semut-semut tertentu. Nah, keturunannya ini dapat berupa haploid ataupun diploid. Jika haploid, keturunannya berkembang menjadi dewasa yang menghasilkan telur atau sperma tanpa meiosis. Nah, dalam kasus lebah madu, jantan adalah lebah dewasa haploid yang subur, yang muncul melalui partenogenesis. Sebaliknya, lebah madu betina, termasuk para pekerja yang mandul dan ratu yang subur adalah lebah dewasa yang diploid, yang berkembang dari telur yang telah dibuahi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal mewakili keadaan primitif pada hewan. Betina melepaskan telur ke dalam air dan jantan melepaskan sperma ke dalam air di sekitar yang sama. Nah, yang kedua yaitu fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan melalui kopulasi sehingga benih-benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur. Kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyajian materi terkait proses fisiologi sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Sistem reproduksi pada hewan invertebrata itu dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Secara seksual dapat terjadi dengan cara membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, dan sporulasi. Sedangkan secara seksual dibedakan menjadi tanpa pembuahan atau partenogenesis dan dengan pembuahan. Ada yang disebut dengan anisogami dan juga konjugasi. Nah, bahkan untuk beberapa spesies ini hanya mampu berproduksi selama satu periode. Nah, setelahnya spesies tersebut akan mati. Nah, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di antaranya ada protozoa, Porifera coleonterata, Platyhelminthes, Nematyhelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Nah, gambar di sana itu merupakan beberapa hewan yang hanya mengalami perkembangbiakan sebanyak satu periode. Protozoa adalah hewan yang termasuk bersel tunggal. Protozoa memiliki struktur yang lebih majemuk daripada sel tunggal hewan multiseluler. Dan meskipun hanya terdiri satu sel, namun protozoa termasuk organisme sempurna karena sifat strukturnya itu, maka beberapa ahli geologi menamakan protozoa sebagai aseluler, tetapi keseluruhannya organisme itu dibungkus oleh plasma membran. Protozoa tidak memiliki organ sejati seperti alat pencernaan dan alat reproduksi sebagaimana layaknya metazoa. Tetapi sangat mengherankan bahwa protozoa ini memiliki ukuran mikroskopis dan terdiri dari satu sel yang mampu melakukan kegiatan biologi seperti bergerak, makan, bernapas, dan reproduksi. Proses-proses tersebut dilakukan di dalam sel, yaitu organel seperti vakuola kontraktil. Nah, protozoa memiliki dua cara dalam berkembang biak, yaitu dilakukan secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri menjadi dua atau banyak dan pertunasan atau budding, eksternal dan atau internal. Nah, pembelahan menjadi dua dapat terjadi secara melintang atau membujur. Sedangkan pembelahan menjadi banyak biasanya dimulai dari inti sel. Kemudian diikuti pembelahan individu. Protozoa air tawar yang hidup secara bebas sebagian besar memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan ekstrim. Nah, salah satu cara dengan membentuk sistem kies yang tahan terhadap kekeringan, dingin atau panas. Nah, sebagian spesies protozoa air tawar ini dilindungi oleh selubung sebagai rumah atau cangkang yang terbuat dari selulosa atau fosfoprotein, misalnya pada Arcella.
Selanjutnya yaitu terkait porifera. Nah, porifera ini berasal dari bahasa Latin yaitu porus yang berarti pori dan fer yang berarti membawa. Filum porifera dikenal dengan istilah spons yang merupakan hewan yang mempunyai sel banyak atau metazoa. Paling sederhana atau primitif sebab kumpulan sel-selnya belum terorganisir dengan baik serta belum mempunyai organ maupun jaringan sejati. Meskipun porifera tergolong sebagai hewan, tetapi kemampuannya dalam bergerak sangat kecil dan hidupnya bersifat menetap. Nah, filum porifera ini memiliki dua sifat, yaitu monoecious atau hermafrodit dan juga dioecious. Reproduksi porifera ini terbagi atas dua cara, yaitu perkembangan biakan secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan menggunakan alat kelamin khusus baik ovum maupun spermatozoid. Adapun ovum atau spermatozoid yang berkembang melalui sel-sel amoebosit khusus disebut dengan archeosit. Mesoglea merupakan istilah dari ovum yang berlumatan atau dibuahi oleh sel spermatozoid yang tetap tinggal di dalam tubuh induknya. Zigot akan mengadakan pembelahan secara berulang setelah terjadinya pembuahan sampai akhirnya membentuk larva berambut getar yang disebut juga dengan ambiblastula yang akan tiba di lingkungan eksternal. Ia akan berenang mencari lingkungan yang dapat menjamin kelangsungan hidup dengan rambut getarnya yang kaya dengan O2 atau oksigen dan juga zat-zat makanan. Larva porifera ini selanjutnya akan berubah menjadi parenchyma. Nah, jika parenchyma menemukan tempat yang sesuai untuk melekatkan diri, ia akan menempel pada sebuah objek tertentu dan kemudian akan muncul sebagai individu baru. Nah, sedangkan secara aseksual, perkembangan ini dapat dilakukan dengan pertama memisahkan diri dari induknya dan hidup sebagai individu baru dengan membentuk tunas atau kuncup ke arah bagian luar. Atau yang kedua, pada umumnya itu porifera ini akan hidup di air tawar, melakukan cara dengan membentuk kuncup ke arah dalam sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan kekurang yang menguntungkan baginya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Colenterata atau disebut juga dengan Cnidaria. Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu koilos yang berarti selom atau rongga tubuh dan enteron yang berarti usus. Nah, jadi Colenterata ini dapat diartikan sebagai rongga tubuh yang memiliki fungsi sebagai usus. Sedangkan Cnidaria berasal dari bahasa Yunani yaitu Cnidae yang berarti sangat. Nah, Colenterata merupakan suatu hewan invertebrata yang sebagian besar hidupnya berada di laut. Ukuran tubuhnya paling besar dibandingkan dengan hewan invertebrata lainnya, baik yang soliter maupun yang berkoloni. Nah, Colenterata yang hidup melekat di dasar perairan disebut dengan polip dan yang berenang bebas disebut dengan medusa. Colenterata terjadi secara reproduksi Colenterata ini terjadi secara seksual dan juga seksual, di mana reproduksi seksualnya terjadi pada stadium polip, sedangkan reproduksi aseksualnya terjadi pada stadium medusa. Nah, pada stadium polip berkembang biakan dilakukan dengan cara pertunasan atau budding, pembelahan atau pencabikan telapak kaki. Pada perkembangbiakan ini suatu tunas terjadi dari dinding tubuh yang menonjol keluar diikuti dengan perluasan rongga gastrovaskuler. Berbeda dengan stadium polip, pada stadium medusa, sel telur atau sel sperma sebagian besar dihasilkan dari sel interstisial yang mengkelompok sehingga membentuk ovari atau testis. Nah, selanjutnya yaitu ada Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini merupakan salah satu filum yang paling primitif di antara semua film invertebrata. Nah, filum Platyhelminthes dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk, mulai dari bentuk flanuloid yang diradial menjadi bentuk bilateral yang kompleks. Nah, kata Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu platy, pipih, dan helminthes berarti cacing. Nah, pada umumnya tubuh cacing ini berbentuk pipih dorsoventral. Nah, Platyhelminthes menghasilkan dua macam gamet. Nah, alat gametnya yaitu betina itu ada ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur. Sedangkan alat penghasil gamet pada jantan ada testis, spori, genitalia, dan penis. Nah, salah satu keunikan dari planaria sendiri, kalau kita potong itu maka dia akan bereproduksi juga gitu ya, malah makar semakin banyak gitu, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Nemate helminthes. Nemate helminthes dikenal juga dengan sebutan Askel helminthes. Nah, berasal dari kata nama nema yang berarti benang dan helmin yang berarti cacing. Nah, jadi Nemate helminthes kelompok cacing benang atau gelang. Anggota kelompok cacing ini ialah berbentuk bulat panjang serta tidak bersegmen. Nah, oleh karena itu cacing ini disebut juga dengan cacing giling.
Nah, arsel atau maksudnya giling atau bulat, dan helmin itu cacing ya. Nah, alat reproduksi tersusun dari ovarium, oviduk, telur, sempat terjadinya fertilisasi. Uterus atau rahim, opipar atau tempat penampungan telur, kemudian vagina dan pulpa, lubang atau muara vagina. Nah, cacing betina dewasa ini dapat bertelur 100 sampai 200 ribu butir per hari, ya, yang terdiri dari telur yang sudah dibuahi dan yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi besarnya berkisar 6 kali 45 mikron, yang tidak dibuahi itu 90 kali 40 mikron. Nemate helminthes biasanya bereproduksi secara seksual melalui fertilisasi internal. Nah, pada kebanyakan spesies jenis kelaminnya ini terpisah dan betina berukuran lebih besar daripada jantan. Annelida merupakan cacing yang berbentuk bilateral dengan selom dan tubuhnya bersegmen baik pada bagian dalamnya maupun pada bagian luarnya. Nah, kebanyakan dari filum Annelida adalah dari kelas Polychaeta. Nah, kelas yang lainnya disebut Oligochaeta, misalnya cacing tanah, dan juga kelas Hydronea yaitu pada lintah. Ya, disebut Polychaeta dan Oligochaeta karena asal katanya yaitu poly, artinya banyak, sedangkan oligo artinya sedikit. Nah, semua Annelida akan berkembang biak secara seksual. Fertilisasi yang terjadi yaitu fertilisasi internal atau dalam tubuh, dan ada yang terjadi di luar tubuh eksternal. Nah, Annelida ada yang bersifat hermafrodit dan ada yang berkelamin terpisah. Maksud Annelida bersifat hermafrodit ialah masing-masing individu memiliki kelamin betina dan kelamin jantan. Selanjutnya yaitu ada pada moluska. Nah, pada moluska sendiri itu merupakan hewan yang bertulang lunak, namun sebagian besar mengekstrakkan cangkang pelindung keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Nah, kebanyakan moluska hidup di laut, walaupun beberapa spesies mendiami perairan tawar. Nah, dan beberapa siput dan siput telanjang hidup di daratan. Nah, siput telanjang, cumi-cumi, dan gurita memiliki cangkang internal yang tereduksi atau telah kehilangan seluruh cangkangnya selama evolusinya. Ada beberapa kelas yang terdapat pada filum moluska, di antaranya ada Gasteropoda, Bivalvia, Polyflacophora, dan juga Cephalopoda. Nah, selain itu jenis kelamin pada moluska ini terpisah gitu ya, atau hermafrodit. Nah, di mana larvanya sendiri disebut dengan Trochophora, dan untuk siklus sendiri seperti halnya pada gambar itu membutuhkan kurang lebih selama 60 hari. Selanjutnya yaitu ada Echinodermata. Nah, untuk Echinodermata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu equinos yang artinya duri, sedangkan derma yang artinya kulitnya. Secara umum Echinodermata berarti hewan yang berkulit duri. Nah, semua jenis Echinodermata hidup di laut mulai dari daerah litoral sampai kedalaman 400 meter. Echinodermata ini lebih banyak dijumpai pada perairan yang jernih dan tenang dan mencapai keanekaragaman tertinggi di terumbu karang dan pantai dangkal. Nah, Echinodermata ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual yaitu dengan pembelahan fisik yaitu penyekatan dan pemisahan pusat piringan kecil di bagian pusat tubuh. Nah, kemudian di bagian masing-masing tubuh yang terpisahkan melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Reproduksi seksual pada filum Echinodermata pada umumnya melibatkan individu jantan dan betina yang terpisah atau dioecious dan membebaskan dua gametnya ke dalam air. Yaitu ada arthropoda. Nah, pada arthropoda contohnya itu pada udang, secara normal udang ada dioecious hanya dalam keadaan luar biasa. Mereka adalah hermafrodit. Alat reproduksi pada jantannya adalah testis, terletak di bawah pericardial sinus. Nah, dua pars deferens yang terbuka melalui coprolite ini pada kaki jalan kelima. Ada produksi betina yaitu ada ovarium yang berupa testis baik bentuk maupun letaknya. Nah, sebuah oviduk terbuka pada coprolite pada kaki jalan ketiga. Kopulasi udang biasanya terjadi pada bulan September, Oktober, November pada tahun pertama. Nah, mereka hidup bersama setelah umur mereka lebih 1 bulan. Nah, kopulasi kedua yaitu terjadi pada musim hujan kedua. Nah, di gambar telah disajikan yaitu bagaimana siklusnya atau perkembangannya mulai dari telur, kemudian akan berkembang menjadi nucleus, menjadi protozoa, kemudian mesis, kemudian tahap setelah larva hingga terbentuklah udang dewasa.
Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan proses fisiologi sistem reproduksi hewan vertebrata. Nah, reproduksi vertebrata pada umumnya itu sama, tapi karena tempat hidup, perkembangan anatomi, dan cara hidup yang berbeda, menyebabkan adanya perbedaan pada proses fertilisasi. Misalnya pada hewan akuatik, umumnya melakukan fertilisasi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal, sedangkan hewan darat melakukan fertilisasi biasanya di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Bagi hewan yang melakukan fertilisasi internal, biasanya dilengkapi dengan adanya organ kopulatori. Nah, organ kopulatori ini merupakan suatu organ yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari organisme jantan ke betina. Pertama, sistem reproduksi pada amfibi. Nah, sistem reproduksi pada amfibi ini pembuahannya terjadi secara eksternal, artinya penyatuan gamet jantan dan gamet betinanya ini terjadi di luar tubuh. Pada pembuahan eksternal, biasanya dibentuk ovum dalam jumlah yang besar, karena kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih kecil daripada pembuahan secara internal. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Nah, posisi katak jantan menempel dan menekan perut pada katak betina ini disebut dengan amplexus. Posisi ini dapat berlangsung dalam beberapa jam, bahkan berhari-hari lamanya. Proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah yang banyak. Sel telur dan sperma yang sudah melebur tersebut kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk seperti gumpalan telur. Nah, embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu dan selanjutnya berudu mengalami diferensiasi bentuk menjadi katak. Lalu, sistem reproduksi pada aves. Organ reproduksi aves jantan yaitu sepasang testis yang berbentuk oval terletak pada sebelah ventral lobus penis. Kemudian organ reproduksi pada aves betina yaitu ovarium. Ovarium burung yang berkembang ini hanya pada bagian kirinya, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium kanannya ini tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Burung termasuk ke dalam ovipar yang proses pembuahannya ini terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, fertilisasi pada burung ini akan terjadi di daerah ujung oviduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Lalu, ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Nah, saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma ini akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk ini akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung ini menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Nah, anak burung yang baru menetas ini masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makanan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Pisces. Sistem reproduksi pada Pisces merupakan proses perbanyakan individu yang tingkat keberhasilannya itu dipengaruhi oleh keadaan habitat atau kondisi lingkungan perairan. Nah, berdasarkan jenis kelaminnya, ikan ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada ikan biseksual, ikan uniseksual, sama ikan hermafrodit. Nah, ikan biseksual ini artinya memiliki 2 jenis kelamin, jantan dan betina dalam satu spesies, atau dapat dibedakan ikan jantan atau ikan betina dalam spesies yang samanya. Lalu ikan uniseksual merupakan ikan yang hanya mempunyai satu jenis kelamin saja. Pada umumnya, jenis kelamin yang dimiliki adalah betina, contohnya itu pada ikan Amazon molly. Lalu ada ikan hermafrodit. Nah, ikan ini adalah mempunyai 2 jenis kelamin yang berbeda dalam satu tubuhnya. Lalu organ reproduksi pada ikan ini, organ reproduksi eksternalnya yaitu kloaka, dan organ reproduksi internalnya yaitu ada ovarium, oviduk, testis, dan urogenitalis.
Nah, proses fertilisasi pada ikan ini terdapat dua cara, yaitu pembuahan di dalam, yaitu internal fertilization, dan pembuahan di luar atau external fertilization. Nah, untuk pembuahan di luar atau eksternal fertilisasi ini, sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dilepaskan di lingkungan melalui oviduk. Nah, bersamaan dengan itu, ikan jantan juga melepaskan spermatozoa dan testis yang disalurkan melalui urogenital. Nah, urogenital ini merupakan saluran kemih dan saluran reproduksi jantan. Nantinya akan keluar melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air, atau disebut juga dengan fertilisasi eksternal. Nah, sel telur yang sudah dibuahi ini tampak seperti bulatan kecil berwarna putih dan akan menetas dalam waktu 24 sampai dengan 40 jam. Nah, setiap spesies ikan ini memiliki ukuran sel telur tersendiri. Ada yang besar ataupun kecil. Ukuran sel telur ini berhubungan dengan jumlah sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Selanjutnya yaitu fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini didahului dengan pematangan sel-sel telur pada betina dan sel-sel sperma dalam testis pada ikan jantan. Selanjutnya yaitu proses kawin. Pada ikan ini berlangsung secara alamiah. Lalu, embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak. Nah, ikan yang berkembang biak secara ovovivipar ini ada ikan dari famili Poecilidae, seperti molly. Nah, kemudian kelangsungan hidup anakan ini memang baik, tapi jumlah anakan yang dihasilkan dari setiap kelahirannya itu tidak dapat banyak karena daya dukung induk yang terbatas. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada mamalia. Nah, pada mamalia memiliki organ reproduksi yang lengkap baik secara eksternal maupun internal, sehingga terjadi fertilisasi secara internal. Nah, mamalia ini memiliki ovarium sepasang sebagai organ reproduksi primer dan mempunyai dua fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan sel telur dan hormon steroid. Lalu, oviduknya ini dilapisi oleh sel epitel bersilia yang membantu transportasi sel telur menuju uterus, serviks, dan keluar tubuh melalui vagina, yaitu organ eksternal antara serviks dan vulva. Nah, vulva ini merupakan organ reproduksi bagian luar. Lalu, untuk testis mamalia ini sama seperti hewan lainnya, tersusun atas tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Lalu, spermatozoa yang telah masuk ke dalam saluran reproduksi ini, yang telah masuk ke saluran reproduksi betina, bergerak menuju uterus dan oviduk untuk melakukan fungsinya yaitu fertilisasi. Nah, setelah sel telur dibuahi oleh spermatozoa, selanjutnya membentuk zigot. Nah, zigot ini bergerak menuju dan menempel pada dinding endometrium uterus. Lalu zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Nah, zigot ini memperoleh makanan dan oksigennya itu dari uterus induk melalui plasenta. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada reptil. Reptil merupakan hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, organ reproduksi reptil betina ini terdiri atas pasang ovarium sebagai organ reproduksi primer dan sebagai saluran reproduksi atau oviduk. Sel telur ini mulai berkembang ketika masa dewasa reproduksi. Nah, sel telur dewasa dilepaskan oleh ovarium menuju saluran oviduk melalui mulut oviduk. Nah, fertilisasi terjadi ketika spermatozoa membuahi sel telur yang baru dilepaskan oleh ovarium di oviduk. Nah, sel telur yang telah dibuahi selanjutnya dilapisi oleh albumin dan dibungkus oleh cangkang kapur yang tahan air. Hal ini berfungsi untuk melindungi telur yang berada di lingkungan basah. Nah, selanjutnya telur meninggalkan induk betina melalui kloaka. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem reproduksi hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Pada dasarnya, sistem reproduksi hewan invertebrata dan vertebrata memiliki ciri atau pembeda yang cukup mudah untuk dibedakan. Yang pertama ada jenis reproduksi. Pada hewan invertebrata ada dua jenis reproduksi, yaitu bisa secara aseksual dan seksual.
Mengapa bisa 2? Karena pada beberapa hewan invertebrata ini dapat memiliki 2 sekaligus tipe, yaitu aseksual dan seksual. Contoh hewan yang bisa memiliki 2 tipe ini adalah protozoa, porifera, coleanterata, annelida, dan lain-lain. Sedangkan pada hewan vertebrata hanya bisa 1 jenis, yaitu seksual. Yang kedua ada individu sebagai induk. Nah, pada hewan invertebrata ini karena secara umum bisa melakukan 2, maka ada 2 kemungkinan, yaitu bisa menggunakan 2 individu sebagai induk dan bisa juga hanya menggunakan 1 individu sebagai induk. Berbeda jika hewan vertebrata yang harus memiliki 2 individu sebagai induk karena ia melakukan reproduksi dengan tipe seksual. Yang ketiga ada alat reproduksi. Sama dengan halnya induk. Alat reproduksi yang digunakan juga pada hewan vertebrata ada yang memerlukan dan ada juga yang tidak memerlukan. Sedangkan pada hewan vertebrata mereka sangat memerlukan organ reproduksi dan mereka memiliki 2 organ reproduksi, yaitu reproduksi jantan dan betina. Nah, yang keempat ada gamet. Pada invertebrata juga ada 2 kemungkinan, yaitu ada yang memiliki 2 gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Ada juga yang berproduksinya atau bereproduksinya itu tidak memerlukan gamet, karena hewan invertebrata ini dapat melakukan pembelahan. Nah, sedangkan pada hewan vertebrata ini harus memiliki 2 gamet, yaitu gamet jantan yang berupa sperma dan gamet betina yang berupa ovum. Nah, selanjutnya yang kelima ada proses pembentukan gamet. Seperti halnya gamet, pada hewan invertebrata itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu ada yang melakukan proses pembentukan gamet dan ada yang tidak memerlukan proses pembentukan gamet. Sedangkan pada hewan vertebrata itu pasti ada proses pembentukan gamet. Nah, yang keenam ada fertilisasi. Fertilisasi ini pada hewan intervertebrata sama dengan aspek pembeda yang lain. Bisa memiliki 2 kemungkinan, yaitu ada yang bisa melakukan atau terjadi fertilisasi dan ada juga yang tidak terjadi fertilisasi. Sedangkan pada hewan vertebrata pasti terjadi fertilisasi. Nah, pada hewan vertebrata ini fertilisasinya terbagi menjadi 2, yaitu ada fertilisasi eksternal dan ada fertilisasi internal. Yang ketujuh ada sifat anakan. Nah, sifat anakan pada hewan invertebrata ada 2 kemungkinan juga. Ada yang terjadi ketika adanya fertilisasi, maka sifat keturunannya ini ada gabungan dari kedua induknya. Dan ada juga karena yang tidak melakukan fertilisasi, maka sifat dari anakannya itu identik dengan ibunya. Nah, sedangkan sifat anakan dari hewan vertebrata karena mereka ada proses fertilisasi atau melakukan dengan tipe seksual, maka sifat anaknya pasti biasanya gabungan dari induknya. Nah, untuk yang terakhir ada macam-macam reproduksi. Jadi, seperti yang kita tahu ya, di hewan invertebrata itu kan bisa satu hewan bisa melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Nah, dari situlah timbul macam-macam reproduksi yang bisa terjadi pada hewan invertebrata, yaitu pada invertebrata yang aseksual itu ada membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, sama parthenogenesis. Nah, untuk seksualnya ada anisogami sama konjugasi. Sedangkan pada hewan vertebrata itu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami sampai selesai. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di slot Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.